Pemirsa Hasanah, air ludah bagi sebagian orang terkadang menjijikkan. Demikian pula tanah, apalagi yang becek dan berlumpur, tak sedikit orang yang merasa jijik menyentuhnya. Namun Rasulullah SAW mengajarkan pada umatnya bahwa perpaduan air liur dan tanah dengan berdoa kepada Allah SWT bisa menyembuhkan penyakit. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Dalam riwayat Bukhari, Nabi SAW melakukan pengobatan dengan tanah dan air ludah. Kemudian beliau membaca doa. Bismillahi turbatu ardina, birikoti ba'dina, yusfa sakimuna biizni rabbina. Dengan menyebut nama Allah, debu tanah bumi ini dengan air ludah, sebagian di antara kami dapat menyembuhkan penyakit di antara kami dengan seizin Rabb kami. Hadis riwayat Bukhari. Dari sini mungkin akan muncul pertanyaan di benak kita. Masa sih tanah dan air ludah yang kotor bisa menjadi obat luka? Lihatlah bagaimana reaksi para ulama ketika dihadapkan pada hadis ini. Mereka menjelaskan bahwa hadis ini menunjukkan makna zahirnya, bukan takwil atau tidak percaya. Menukil pernyataan Imam Nawawi dalam kitab Fathul Bari, Ibnu Hajar al-Asqalani menjelaskan hadis ini maknanya bahwa Nabi mengambil air ludah dengan jari telunjuknya, kemudian menempelkannya ke tanah. Maka akan ada tanah yang menempel kemudian mengusap tempat yang sakit atau luka sambil mengucapkan doa ketika mengucapkannya. Lalu tanah seperti apa? Dan apakah semua kaum muslim bisa melakukan pengobatan semacam ini? Tentu saja tanah yang dimaksud adalah tanah yang alami, murni yang bersih, bukan buatan atau sudah terkontaminasi, seperti tanah debu di lantai atau keramik. Inilah yang dijelaskan ulama kontemporer, bahwa pengobatan ini tidak boleh menggunakan debu tanah lantai, debu dari tikar atau kasur, karena debu semacam itu bukanlah tanah yang bisa ditempelkan jari. Dan perlu diketahui bahwa tanah di sini bukan tanah khusus dari kota Madinah saja, tapi tanah secara umum di mana saja. Inilah yang dijelaskan mayoritas ulama. Masalah penting yang kemudian muncul adalah apakah cara ini memang sudah terbukti secara medis. Sejauh ini belum ditemukan penelitian ilmiah dalam hal ini. Akan tetapi penelitian ilmiah bukan segalanya. Jika memang pengobatan tersebut manjur dan terbukti ampuh pada hampir semua orang, maka penelitian ilmiah yang belum bisa menelitinya karena keterbatasan ilmu peneliti. Namun dari beberapa sumber memang disebutkan bahwa air liur yang dihasilkan oleh manusia mengandung penghilang atau penenang yang kuat terhadap rasa sakit. Beberapa penelitian ilmiah menjelaskan bahwa kelenjar ludah manusia menghasilkan sekitar 1 liter air liur per harinya. Aliran dan gerakan air liur bisa membasmi kuman-kuman dan menyimpan mineral penting untuk gigi seperti kalsium, fluorida, fosfat, dan magnesium. Demikian juga tanah. Dari beberapa sumber menyebutkan bahwa tanah bisa menjadi media yang baik bagi air ludah untuk penyembuhan. Wallahu a'lam. Perlu diperhatikan setelah mendengar hadis ini dan dari penjelasan ulama, jangan kita ambil kesimpulan prematur yang berakibat gagal faham. Jangan kita menggeneralisir semua luka bisa sembuh dengan tanah dan campur air liur. Misalnya ada luka besar dan robek lalu tidak mau dijahit. Karena anti terhadap kedokteran modern, malah ditutup campuran tanah dan air ludah. Perlu kita ketahui bahwa contoh-contoh pengobatan dalam hadis masih bersifat general. Perlu dirinci lagi dan dijelaskan oleh tabib pada zamannya atau orang yang ahli di bidangnya. Bahan-bahan tibu nabawi atau pengobatan ala Nabi dalam Al-Quran dan Sunnah masih bersifat umum, sehingga perlu penelitian dan pengalaman tabib agar menjadi obat. Hal ini sudah dijelaskan dalam hadis Nabi SAW. Sahabat Nabi bernama Sa'ad mengisahkan, pada suatu hari aku menderita sakit. Kemudian Rasulullah SAW menjengukku. Beliau meletakkan tangannya di antara kedua putingku. Sampai-sampai jantungku merasakan sejuknya tangan beliau. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya engkau menderita penyakit jantung. Temuilah Al-Haris bin Khalidah dari Bani Sakif. Karena sesungguhnya ia adalah seorang tabib. Dan hendaknya dia Al-Haris bin Khalidah mengambil 7 buah kurma ajwah, kemudian ditumbuk beserta biji-bijinya, kemudian meminumkanmu. Hadis riwayat Abu Daud. Dari sini kita bisa memahami Rasulullah SAW tahu ramuan obat yang sebaiknya diminum. Akan tetapi beliau tidak meraciknya sendiri, tetapi meminta sahabat Sa'ad radhiyallahu anhu agar membawanya ke Al-Haris bin Khalidah sebagai seorang tabib.
Hal ini karena Rasulullah SAW hanya tahu ramuan obat secara global saja. Dan Al-Haris bin Khalidah sebagai tabib mengetahui lebih detail komposisi, cara meracik, kombinasi, dan indikasinya. Wallahu a'lam.